Ber Bernyanyilah bagi Tuhan doa. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau buka ruang kesaksian buat Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, kalau gitu saya mau kesaksian ya. Saya kesaksian hari ini. Saya tadi sekitar jam 3-4 saya lihat ayat hafalan kita 2 Timotius 1 ayat 7. Ayat hafalan ini kena ya buat saya pribadi, kalau sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Seringkali saya pribadi menghadapi misalnya proyek-proyek baru atau customer-customer yang baru, ada timbul rasa takut bagaimana service forwarder kita ini bisa nggak kena pada kebutuhan customer. Jadi duluan saya merasa, aduh, itu antara ketakutan atau tidak percaya diri ya, yang pada akhirnya saya terima ayat hafalan ini, firman ini tadi sore. Iya ya, kita sering ketakutan dulu, padahal kita belum masuk ke dalamnya, belum memberikan pelayanan kepada customer kita. Tapi ketakutan itu langsung muncul, overthinking kalau anak-anak Jaksel sekarang bilangnya. Terus tapi ya itu tadi saya langsung dapat kayak begini, kebetulan kami ada beberapa customer yang masuk ya, terus proyeknya juga agak-agak rumit, "Ini Bu bagaimana yang kayak begini?" Gitu, pertanyaan yang sulit gitu. Dengan firman ini saya dikuatkan, iya kenapa harus takut?
bukannya kamu bersuka cita, ini yang kamu doakan, Tuhan berikan kami customer-customer baru, sudah dapat, kenapa jadi takut gitu loh. Nah, akhirnya saya berdoa tadi, iya Tuhan, eee, leb apa namanya, di sini dikatakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saya berpikir gini, iya ya, kita servis dia dengan kasih, artinya ya dengan sepenuh hati kita. eee, Kalau biasanya customer ambil barang dari gudang kita dari Tanjung Priuk, sekarang kita kirim bener-bener sampai gudangnya dia gitu. Jadi kayak, oh iya ya harus tertib, artinya harus ada harga yang harus dibayar, capek yang lebih lagi daripada yang kemarin gitu. Jadi ternyata firman Tuhan itu bisa juga hidup, bukan hanya kebutuhan rohani kita saja, tetapi buat kebutuhan ya usaha kami, bisnis kami itu apa ya, untuk jasmani kalau mau dibilang ya, tapi ternyata semua dicakup gitu loh. Jadi saya dari 2 Timotius 1 ayat 7 ini, saya pede lagi ngomong customer, oke kalau yang fasilitas kita yang dari Amerika ke Singapura semua saya jelaskan. Ya sepertinya sih customer ngerti dan, iya Bu, kita prepare dulu di sana, barang disiapin dulu. Nah artinya di sini saya mau mau katakan, eee tertib di sini yang Tuhan maksudkan adalah, ya setelah kamu doakan, minta customer, kamu kerja sudah dapat, sekarang kamu kerjakan. Nah, setelah kamu kerjakan, kamu servis benar-benar dengan hati kamu. Jadi, ada fase-fasenya itu ya, tertib yang saya tangkep gitu di dalam firman ini. Jadi, saya sungguh bersyukur ya kalau firman Tuhan bukan saja terus berkata mengenai eh, roh roh kita, tapi juga mencakup kehidupan keseluruhan kita dari A sampai Z, balik lagi Z sampai A. Demikian kesaksian yang mau saya bagikan buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ada lagi yang mau kesaksian? Ini nih. Shalom saudara. Oh, sebentar. Papa itu speakernya di situ aja deh. Udah, nih. Shalom saudara. Kita bisa kembali Mana ini? sama-sama Ini ceritanya. di dalam acara hari ini. Ya, semua karena Tuhan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa berkumpul, diberikan kesehatan, terutama nafas kehidupan. Saudara, kemarin saya pada firman Tuhan membicarakan bahwa minggu sore kita melihat tempat dan kita sudah melihat tempat yang ditawarkan, ternyata tempatnya belum sesuai dengan dengan keinginan kita, karena tempatnya ya mungkin terlalu kecil ya, tapi sempit gitu. Nah, disitulah saya pada saat membawakan firman pengharapan. Jadi saya mohon kepada seluruh jemaat agar bersabar dulu, biarlah Tuhan yang mengatur, biarlah Tuhan yang menentukan tempat ibadah onsite kita. Dan puji nama Tuhan, ya
inilah jalan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, saya pun ada rencana untuk mungkin pembelian sebuah keyboard ya, organ. Karena kita harus mempersiapkan untuk ibadah onsite ya, kita biar semuanya untuk kepentingan Tuhan. Kemungkinan ya paling mudah-mudahan sih kalau Tuhan diizinkan paling lambat tahun depan di bulan Agustus kita harus ibadah onsite. Itu saja, mungkin ini sebuah pemberitahuan supaya semua jemaat tidak bertanya-tanya, kita terus berusaha, mudah-mudahan ada suatu tempat yang ditunjukkan untuk kita ibadah onsite. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kesaksiannya Pak Yohan. Well, mau ada kesaksian juga nih. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mau bersaksi tentang PAT saya, penilaian akhir semester. Puji Tuhan, semuanya dilancarkan dengan baik, terutama yang dulu saya sangat-sangat kurang, yaitu matematika. Terima kasih kepada Tuhan, saya tidak ikut remet, dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Awalnya itu saya dari PAT yang paling pertama sampai akhir ini, saya tuh pertama-tamanya mikir, aduh bagaimana ya, saya bisa gak nyelesain ini semua ulangannya, bisa gak ya, percaya diri gak ya. Awalnya tuh saya mikirnya kepedean sayanya tuh, saya gak percaya diri saya bisa melakukan semuanya. Tetapi kemarin minggu saya masuk ke ibadah gereja. Di situ dikatakan apapun yang kamu lakukan pasti lebih baik karena ada Tuhan. Jadi saya lebih percaya diri untuk menghadapi semuanya. Jadi ya semuanya itu lebih baik, lebih berguna karena ada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih semua kesaksian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mau masuk pada firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat ditabur firman kebenaran Yesus Kristus agar menjadi rema dalam hidup kita, agar menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, terlalu besar Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Terlalu besar Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan
Kita nyanyikan lagi dari awal. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kini kau menderita, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya persilahkan waktu dan tempat buat tambahnya. Ya, terima kasih Bu Melin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, yang telah melayani ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan firman, sabda akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya sebagai alat penyataan-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Urapilah juga ya Tuhan jemaat yang mendengar ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ya Tuhan semuanya bermanfaat ya Tuhan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami siap untuk membuka ya Tuhan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu bagi kita setiap yang percaya, katakan amin. Oke, balik lagi, saya lagi. Suaranya kecil ya, nanti saya pakai mic deh biar gede ya Fani. Oke, terus saya lupa saya mau bawa bahannya karena mendadak, awalnya tadi pagi baru dapat, jadi mempersiapkannya agak mepet. Paling ini saya ada baca tadi sedikit tentang renungan saya hari ini mengenai jangan pernah menghakimi gitu kan ya. Seperti biasa lah ya, ini banyak banget yang udah pernah kita bahas semuanya, bahkan saya percaya juga hampir semuanya lah kayaknya ya pasti pernah yang namanya membaca ayat ini, yaitu di Yohanes 7 ayat 53 disambung ke Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Oke, multimedia tidak bisa tampilin nggak apa-apa, saya bacain aja singkatnya. Di Yohanes 7 ayat 53 itu diceritakan bahwa tentang seorang wanita yang melakukan berzina, yang dibawa sama para orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi zaman dahulu gitu kan ya. Mereka datang ke tempatnya Tuhan Yesus yang ada di Bukit Zaitun gitu. Lalu mereka berkata, hukum pada zaman dahulu, hukum Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yaitu yang melakukan zina, untuk dilempari dengan batu. Nah, apa pendapat Tuhan tentang ini? Nah, di Yohanes 8 ayat 6 mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus gitu.
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tangannya. Terus menerus gitu kan, mereka bertanya gitu kan. Ya, akhirnya akhirnya Tuhan Yesus berkata gitu kan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis juga di tanah. Lalu Tuhan Yesus menulis lagi terus-terusan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, orang-orang yang tadi yang telah mendengar perkataan Tuhan, ya akhirnya satu-satu demi satu mereka hilang harapannya. Mereka tidak bisa mencelakainya gitu kan. Nah, sehingga akhirnya tinggallah seorang Yesus sendiri dengan perempuan tersebut ya, yang berbuat zina itu. Nah, setelah mereka semua pergi, baru Tuhan Yesus itu bangkit dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak, adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya dari wanita itu adalah, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai sekarang." Nah, bahkan seorang Tuhan yang mulia aja itu tidak akan pernah menghukum, gitu kan. Tapi di dunia ini tuh banyak sekali, nggak hanya umat lain, beragama lain, tapi Kristen pun juga banyak yang menghakimi karena kita yang masih mempunyai daging, kita yang masih tidak mau taat. Jadi pasti banyak banget gitu. Saya yakin setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang disadari maupun yang tidak disadari. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan itu, ya kan? Sejatinya kita adalah makhluk yang jauh banget dari kata sempurna. Kita bisa berada sampai saat ini berkat kemurahan Tuhan, gitu kan. Nah, melalui dari cerita tadi, kebanyakan orang juga cenderung tuh mudah menghakimi sesamanya. Nah, paling gampang itu kan kita menghakimi, kita lebih benar, kita merasa sok lebih benar gitu kan. Nah, kita suka menuding orang yang berbuat salah, atau enggak ya dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita mau gitu, makanya kita bahkan menuding dia gitu kan, kita malah menghakimi dia gitu. Padahal kalau mau jujur aja, kita itu semua sama kok berdosa di hadapan Tuhan. Hanya dosanya saja yang berbeda-beda. Ada yang menganggap dia lebih berdosa, padahal dia menganggap kita lebih berdosa. Ada juga yang seperti itu. Nah, dari kalimat barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Penghakiman adalah hak Tuhan semata. Di samping itu, penghakiman adalah perbuatan yang sangat jahat, karena terkadang kita nggak sadar bahwa perkataan yang kita lontarkan itu dapat menghancurkan gambar diri seseorang. Kadang kita nggak sadar secara ketika kita menghakimi seseorang, kita bisa melukai hati, kita bisa melukai batinnya, sehingga jiwanya itu makin hilang, makin menjauh gitu kan. Kenapa kita sebagai umat Kristiani yang mempunyai firman, yang mempunyai buku Alkitab yang sangat bagus ini, tapi kita malah menyakiti perasaan orang, malah kita menghakimi orang lain. Kenapa? Ya kan? Sehingga orang lain yang melihat kita, wah, apa iya di agamanya kita ini semuanya diajarkan seperti itu? Kan kita jangan sampai kan dilihat seperti itu. Karena pohon itu dilihat dari buahnya. Jadi agama dilihat dari sikapnya kita, perbuatannya kita. Kalau kita perbuatannya baik, pasti orang lihat gitu kan. Nah, merusak masa depan orang yang seperti itu, menyebabkan seseorang terjerat oleh rasa bersalah untuk kurun waktu yang lama. Jadi saya anjurkan mulai hari ini itu kita harus stop dengan alasan apapun gitu kan. Jangan pernah menghakimi orang lain. Menyoroti kesalahan orang lain tidak akan membuat kita itu lebih benar. Nah, di sini tuh banyak banget ceritanya. Jadi kadang jangan menghakimi itu jurus andalan orang Kristen. Nah, di sini ada ayatnya di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Tadi ada yang bantu buka nih sepertinya. Multimedia. Boleh dibantu buka lagi? Sebentar ya. Oke, Matius 7 ayat 1 sampai 2.
Matius 7 ayat 1 sampai 2. Matius 7 aja, nanti dia muncul. Udah. Oke, ya. Nah, di sini dijelaskan hak menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Siapa di antara kita yang mau dihakimi? Ayo, angkat tangan. Pasti nggak ada yang mau. Ya kan, pasti nggak ada yang mau. Semuanya nggak pengen ada orang lain yang menyalahkan diri kita sendiri, gitu kan? Nah, makanya ayat kedua inilah menjadi kuncinya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Ketika kamu berkata menghakimi seseorang, "Hei kamu, janganlah mencuri." Padahal kita sendiri bisa terjadi kita mencuri, atau kamu jangan berbohong, padahal kita sendiri pun masih berbohong gitu. Ini tuh banyak sekali tentang masalah menghakimi itu, ayatnya itu banyak sekali gitu kan. Kita tidak berhak menghakimi, yang kita itu sama sekali tidak berhak menghakimi gitu. Yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan Yesus. Bahkan seperti cerita tadi, seorang wanita yang berzina aja, Tuhan Yesus aja nggak mau menghakimi, tapi Tuhan Yesus mengampuni, mengajak perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kita kan bisa bilang, dia kan hamba Tuhan besar. Jangan sembarang menghakimi hamba Tuhan, nanti kamu bisa celaka. Ya kan? Jangan menghakimi Tuhan sendiri, nanti akan menegur dia gitu. Kita cukup perlu mendoakan ketika memang ada orang yang jatuh dalam dosa, ada orang yang jatuh berbuat salah gitu ya. Kita harus memaafkannya dan kita harus bawa dalam doa. Supaya apa? Supaya Tuhan menegur hatinya. Memangnya kalau kita tanya, kita ini siapa? Kenapa kita bisa berhak menghakimi gitu? Jangan melihat ini ada ayatnya nih. Jangan melihat selumbar di mata saudaramu, tapi di balok mata kamu sendiri tidak kelihatan. Itulah kira-kira beberapa perkataan yang banyak banget ya yang kita dengar gitu kan. Ketika seseorang mengingatkan untuk tidak menghakimi gitu. Masih banyak perkataan lain juga bahkan. Biasanya masalah menghakimi itu sering terjadi di keluarga sendiri. Keluarga itu paling banyak gitu kan. Kalau sama teman mungkin masih ada rasa segannya, masih ada rasa nggak enaknya, tapi kalau untuk keluarga, wah ini yang agak bahaya ini ya. Ketika kita menghakimi keluarga kita sendiri, kerabat kita sendiri, saudara, sepupu, kakak, adik, ya kan, mertua, anak, cucu, cicit, dan segala macam. Ketika kita menghakimi orang tersebut tidak terima, orang tersebut sakit hati, akhirnya rugi siapa? Kita sendiri. Yang rugi kita sendiri, kenapa? Karena kita bisa aja kita tidak dianggap sebagai keluarga besar lagi. Karena apa? Perkataan yang kita ucapkan gitu. Jadi harus hati-hati juga nih saudara nih. Nah, kata jangan menghakimi itu bukan hal yang asing lagi nih bagi telinga kita. Kan kebanyakan orang ini pasti pernah dengarnya ya, banyak juga ya hafalannya gitu kan, mulai dari yang tadi Yohanes 8, Matius 7, itu banyak banget ceritanya. Nah, apakah sebenarnya dikatakan Alkitab tentang ini, saya akan memasukkan seluruh perikopnya ya, kalau menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu ayatnya tadi. Mengapa engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selembar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, itu sebabnya mengambil kesimpulan bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi. Meskipun banyak juga sering mengucapkan ayat berikutnya, tetapi pikirkanlah, mereka itu udah diatur untuk hafal. Biasanya orang itu hafal ayatnya 1-2-nya aja. Baca itu cuman depan-depannya aja gitu, belakang-belakangnya nggak mau baca lagi mereka. Nah kan ini yang gawat nih. Bisa aja kan yang diajarkan itu adalah tidak ingin dihakimi. Coba baca keseluruhannya, saya yakin kita semua pasti menemukan hal yang berbeda. Apa yang berbedanya? Bukankah ayat ini berikutnya justru dimulai orang Kristen?
Dan berikutnya itu justru dikatakan bahwa orang Kristen yang suka menghakimi adalah orang munafik. Kenapa? Itu memang betul gitu. Karena orang Kristen yang suka menghakimi atau dalam hal ini yang ingin menguapkan selumbar di mata saudaranya dengan bolong masih ada di mata sendiri disebut sebagai disebut Tuhan itu sebagai orang munafik, karena di dalam Kristen itu diajarkan kita itu nggak boleh menghakimi, tetapi kenapa kita masih menghakimi? Berarti bisa dibilang kita adalah orang Kristen yang munafik, yang tidak mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus gitu. Jadi saya di sini mengajak saudara-saudara untuk bisa bebas kan pikiran kita, jangan pernah menghakimi itu. Nah, dari cerita ini juga kita sering begitu peka juga ya menilai orang lain, terlebih jika mereka melakukan apa yang menurut kita salah. Kita sering menjadi hakim atas orang lain, kita pun memakai ukuran kita mengukur apa yang orang lain perbuat juga. Di sisi lain kita membenarkan diri sendiri juga, kita menganggap diri kita lebih hebat. Eh, kita menganggap diri kita hebat menurut siapa? Apakah ada pengakuan dari orang lain? Atau emang karena pengakuan karena diri sendiri? Kan enggak. Pasti ini semua berasal daripada diri sendiri. Semuanya itu menurut ukuran kita sendiri semuanya gitu kan. Terus ini bentar ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi di sisi lain kita membenarkan diri sendiri pun juga ukuran yang kita pakai untuk menilai diri kita sendiri gitu. Nah, ada lagi juga yang bahkan sampai kita berbuat sesuatu itu menurut aturan kita sendiri, ya kan? Yang biasanya itu terjadi ketika masalah gereja, biasanya pergi ke mana? Ke gereja. Ada orang yang bilang lebih baik gereja pagi hari, ada juga orang yang bilang gereja jam berapa aja, ada orang juga yang bilang gereja itu di mana aja. Nah, itu aturannya itu dari mana? Siapa yang mengucapnya gitu kan? Apakah itu aturan kita sendiri atau enggak itu aturan dari orang lain? Ya kan? Apa yang dikatakan dari ayat tersebut? Apakah ini semua tuh tertulis jelas di aturan itu di Alkitab ya. Nah, jangan pernah menggunakan Alkitab tersebut juga sebagai pembenaran diri kita. Justru kita harus memaknai, kita harus sering baca. Ya, balik lagi, kita harus baca lagi. Walaupun udah habis ya kita baca lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih mengerti, kita lebih mendalami artinya gitu kan. Nah, dari yang mengenai perihal yang menghakimi, apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat, kiranya dapat membuat kita lebih mengoreksi diri. Biarlah sebelum menilai orang, kita periksalah dahulu diri kita. Sebelum kita menghakimi, kita lihat diri kita sendiri. Ada di ayatnya di Galatia 6 ayat 4. Ini Alkitab bagus banget. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dari ayat yang depan ini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Artinya adalah bagi setiap kita, ya kita uji kita sendiri gitu loh. Lakukan apa yang kita bisa. Lakukanlah apa yang membuat kita ini. Maka ia di kalimat selanjutnya, maka ia boleh bermegah melihat karyanya sendiri. Ini mengajarkan tentang kita belajar bersyukur. Mengajarkan kita mengucapkan rasa terima kasih kalau kita itu mampu. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini kalimat selanjutnya ini adalah ditambahin lagi. Untuk kita jangan iri hati, untuk kita jangan egois, atau enggak jangan kita itu sirik, jangan seperti itu. Jadi kita melakukan hal ini terus kita udah puas nih, ya kan, kita udah puas. Contoh kayak saya sudah bekerja lama di perusahaan ini, saya ditempatkan di jabatan saya dulu sebagai sales, pertama kali staff kecil, terus lalu dinaikkan jadi sales, lalu balik lagi ke office menjadi IT. Memang kalau secara job itu kayak nggak ada tingkatannya, tapi secara income itu ada naik. Nah, di sini saya senang, saya boleh memegang atas keadaan saya diri sendiri. Dan saya nggak mau melihat orang lain. Ada yang bisa aja sirik gitu kan. Kenapa dia bisa jadi manajer? Kenapa dia bisa jadi ini? Ya kalau mau naik pangkat ya kita harus kerja lebih giat lagi.
kita harus memaksakan diri kita. Nah, apa yang Tuhan rencanakan itu semuanya udah jelas gitu kan. Kita jangan pernah melihat keadaan orang lain, kita harus bangga kepada diri kita sendiri, ya kan. Saya mau ingetin juga untuk pasangan saya sendiri, Fania, dia bisa diterima di OT ya, dia harusnya bermegah, maksudnya dia harus bangga kalau dirinya itu mampu. Jangan melihat lagi orang lain yang bisa diterima di perusahaan lain, di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu kan. Buat apa gitu, nggak ada habisnya gitu kan. Ini pelajaran juga ya buat kita semua. Nah, jadi jika kita menemukan diri kita bersalah, akuilah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita itu salah, kita harus mengaku kayak ampun, ampun gitu kan, Tuhan ampun, aku mau tobat gitu, aku nggak mau lagi nakal-nakal. Nah, kalau jika kita menemukan diri kita benar menurut standar firman Tuhan, kita benar menurut standar firman Tuhan, bersyukur dan teruslah lakukan seperti itu. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk terus menjadi pelaku kebenaran. Nah, jika kita menemukan orang lain yang bersalah nih ya, kita menemukan orang lain yang bersalah, doakan mereka. Kalau ada kesempatan, komunikasikan hal itu dengan maksud mereka berubah dan menjadi lebih baik. Bukan menjadi hakim, tapi bertindak sebagai sahabat untuk mengangkat mereka, mengajak mereka berbuat lebih baik lagi. Jangan dihakimin ya, harus bisa dipahami gitu, bertindak sebagai sahabat untuk mengangkat mereka, bukan menghakimi, menuding, atau ya menuduh dia gitu, kamu salah, kamu nggak boleh begini, jangan seperti itu. Nah, yang lebih berat terkadang adalah bila orang lain berbuat apa yang salah menurut kita dan kita nggak nyaman dan kita merasa dirugikan. Ini yang paling sulit. Bisa dibilang mungkin ada cerita sedikit, kalau misalnya kita dalam satu kumpulan, satu kelompok 4-5 orang atau bahkan lebih ya, ada satu orang yang berbuat salah. Ini terus salahnya itu bahkan merugikan kelompok-kelompok yang lain, gitu kan. Untuk yang satu ini tuh butuh kekuatan ekstra dari Tuhan, benar-benar hanya Tuhan yang sanggup gitu kan. Untuk hal seperti ini tuh kadang butuh waktu yang betul-betul kita harus manfaatkan gitu. Butuh kebesaran hati dan jiwa untuk melupakannya. Melupakan, bukan melupakan orang, tapi melupakan kesalahannya. Dan kebesaran hati untuk bisa menerima dia gitu kan. Untuk bisa mendekati dia, untuk mengangkat orang yang bersalah tersebut yang telah merugikan kita. Sering pula bekasnya itu pasti ada, dapat bangkit lagi dari perasaan dikecewakan. Itu aku percaya gitu kan, ibarat luka yang telah sembuh ada bekasnya, itu pasti. Ini fakta dan nyata adanya. Tidak ideal memang, disinilah kita sering melihat betapa kerdilnya kita gitu kan, yang masih bisa jatuh dalam dosa, betapa tak berdayanya kita menerima orang apa adanya. Ini banyak banget kesaksian, aku pernah dengar juga. Maaf sekali lagi Fania yang aku ambil lagi contohnya, dia dulu pernah cerita ke saya bahwa dia itu merasa kecewa mengenai pelayanan Tuhan gitu kan. Dia pernah sampai sedih, dia nangis, dia sampai bilang nggak mau pelayanan lagi. Tapi ketika dia berkata seperti itu, ada keganjalan hati. Mungkin keluarganya, mamanya atau papanya mendoakan dia sehingga dia mau pelayanan lagi. Jadi butuh waktu itu saudara-saudara. Jadi benar-benar butuh waktu yang sangat panjang, bukan hitungan hari lagi, bukan hitungan minggu, tapi bisa aja berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sampai akhirnya Fania sekarang tuh melayani. Bahkan dia mengingatkan saya terus gitu kan. Ayo, ayo, ayo. Dia semangat, dia punya jiwa yang bagus gitu kan. Nah, dia sakit, dia pernah dijahati, dia pernah dihakimi oleh orang lain. Itu yang terjadi ketika kita menghakimi orang lain. Ada hati yang hancur, ada hati yang merasa kecewa gitu. Nah, jadi sehingga orang yang kita kadang nggak sadar secara nggak langsung, mungkin bisa aja kita niatnya baik, tapi perkataan kita salah gitu kan. Nah, ini yang kita harus waspada dan harus jagai gitu saudara. Nah, walau kadang kita kerasa kurang berkenan gitu kan, kita kurang sempurna lah, maksudnya setiap orang pasti kan gak ada yang sempurna, tapi kita bisa bersama untuk menuju kesempurnaan tersebut gitu kan. Nah, firmannya nggak terlalu panjang, jadi untuk bisa mengoreksi diri sendiri
ya kita harus bisa koreksi diri sendiri lah, karena kan belum tentu kita menjadi orang yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Nah, menurut ini saya ada hikmahnya juga. Hikmahnya itu adalah jangan menghakimi orang lain hanya karena ia melakukan dosa yang berbeda denganmu. Jadi dosa kita menganggap dosa kita itu lebih ringan lah, orang lain dosanya lebih berat. Di mata Tuhan tuh nggak ada seperti itu. Yang namanya dosa tetaplah dosa. Di mananya dosa itu nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan. Kita nggak ada yang tahu dosa kita itu berat apa ringan. Dosa yang orang lain perbuat itu dosa apa ringan. Bisa aja kan dosa pada saat penghakiman Tuhan datang, kita nggak ada yang tahu. Bisa aja orang tersebut lebih bisa diterima gitu, sedangkan kita enggak. Nah, kecenderungan kita adalah semangat untuk menilai dan menghakimi orang lain, padahal ketika kita dihakimi orang, pasti kita nggak enak. Ketika kita berbuat yang menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah, kita dihakimi. Apa yang terjadi? Cekcok, ribut, yang membawa hal-hal negatif ke dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita tidak diberkati, kehidupan kita tidak dipenuhi dengan rasa bersyukur, kita mempunyai namanya bibit kecil hitam di hati kita karena kita telah menaruh dendam dan dosa gitu kan. Nah, namun ketika kita dengar hal-hal seperti itu sebagai yang dihakimi, saya juga yakin kalau kita dihakimi sama orang lain, kita harus menerima. Apakah kita koreksi? Karena kan bisa aja perantara Tuhan tuh lewat siapa aja gitu kan. Bisa aja orang tua, nenek, kakek, cucu, cicit, segala macam, saudara, sepupu, teman kerja, atau bahkan orang lain yang kita nggak kenal, cuma sekedar lewat, mereka menegur kita, kamu jangan seperti ini ya. Kita harus lihat, apakah kita harus ajak dia ribut, atau enggak, aku nggak suka sama kamu, kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu. Jangan, kita lihat, kita harus mengoreksi diri lagi. Kita harus bisa mengeluarkan selumbar kayu yang di mata kita. Kelihatannya kecil tapi itu besar gitu. Itu besar sekali di pikiran kita gitu kan. Nah, jadi bagi subtema dan inti dari firman yang saya bawakan hari ini adalah bagi kita sebagai umat Kristen yang setia untuk melayani Tuhan, pertama jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah menganggap orang lain itu lebih berdosa daripada kita sehingga kita mau menghakimi orang tersebut. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus mengajak dan mendekatkan dia dan mendoakan orang tersebut ketika orang tersebut salah ya. Nah, terus yang kedua, bagi orang yang dihakimi atau enggak bagi orang lain yang ditegur, yang diajak untuk mengajak kebenarannya, kita harus siap. Kita harus membuka hati kita, jangan menutup hati kita. Oke, sampai di sini firmannya karena persiapan bahan firmannya mungkin belum sempurna, maaf banget. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mau berterima kasih ya Tuhan, kami hari ini telah belajar ya Tuhan untuk tidak menghakimi dan maupun menerima ya Tuhan setiap teguran yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan dalam sepanjang seminggu ke depan ya Tuhan. Bagi yang bekerja Engkau berkati ya Tuhan, bagi yang berumah tangga Engkau kuatkan ya Tuhan, apapun segala kebutuhan dalam rumah tangga Engkau cukupkan ya Tuhan. Hanya di namamu ya Tuhan kami telah berdoa dan syukur hari ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini ayat hafalan ya langsung ya. Oke, sebentar. Oh ya, oke deh kalau gitu. Ibu Mary boleh dibantu ini? Ada yang bisa ini ayat hafalan? Fania Ferry lagi nggak bisa ya? Nggak ada suaranya. Suaraku di mana ya suara? Nah, suaranya di sini. Keren tuh suaranya ya. Oke, tolong bantu catetin dulu sebentar Bu Mary karena aku pengen ke toilet sebentar. Aku izin dulu sebentar ya. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Ya, shalom semuanya. Belum. Jelas nggak suara saya? Jelas. Oke. Ya. Kita bersyukur
Syukur ya hari ini berkumpul kembali dan kita dapatkan jiwa baru nih, namanya Gisel. Namanya Gisel. Kita pernah lihat lo mamanya Gisel. Namanya Gisel. Kita berkenalan dulu ya sama mamanya Gisel ya. Sinyalnya lagi jelek di sini. Oh, iya, udah kedengeran kok. Ya, dari tadi putus-putus. Terus ya, iya. Boleh Mama Gisel, perkenalkan diri dulu sedikit aja. Mau ditambahin juga boleh. Mulai dari apa saya yang mulai. Boleh memperkenalkan diri sedikit, Mama Gisel. Mungkin ada yang mau berkenalan. Jelek sinyalnya tuh Pondok Ungu. Oh gitu ya, THB lancar ya. Iya. Ama aja yang perkenalkan. Namanya siapa Ama? Anaknya kemarin lupa. Maria. Oh Maria. Maria. Ini namanya Gisel yang waktu kita di jalan ya. Ama ibunya ini anaknya Ama, namanya Maria. Ibu Maria. Pasti saudaranya Marta ya. Dan yang di Pondok Ungu. Ada yang dekatnya tuh, tinggal di Pondok Ungu. Ada temennya, Mama Gisel. Ya. Lagi ini jaringannya kali ya, Mama Gisel ya. Iya, jaringannya dari tadi putus-putus. Oh, tapi suaranya jelas tuh, kedengarannya. Jelas. Iya, kadang ada, kadang nggak ada suaranya. Oh, ini ada terus tadi. Oke, ya kita langsung aja ya ke ayat hafalannya. Oke, kita mulai ya. Dari siapa dulu nih? Kembali lagi ke Patrick ya kalau gitu ya. Udah lepas Aku. ya. Siapa tuh yang teriak aku? Aku. Ya. Well. Noel, oke, Noel. Aduh, aku aja belum hafal loh saya. Ya. Ayo sambil bantu yuk, biar bisa hafal bareng yuk. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita roh bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Lanjut. Satu grup nih. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya, hafal ya pas bagian ya. Mantap. Semuanya hafal. Oke, jangan main baca ya. Kita harus tetap konsisten dan komitmen. Ayo, saudara Gio dan Ibu Vera. Oke. Siapa dulu nih? Mami dulu. Oke. Ya udah, maminya dulu. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Dio. 2 Timotius 1 ayat 7. Sini, takut nggak kedengeran. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Wih, lancar nih Gio nih, bagus-bagus. Udah pernah Contoh tahu. anak muda. Ayo, yang selanjutnya. Cap cicuk Omalina. Ayo. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Signalnya nggak ada apa ini ya? Tidak ada seperti Ini sudah selesai. Ya, untung udah selesai lah ya. Dia ada grupnya nggak? Nggak. Nanti kita panggil. Oke, cap cip siapa lagi nih? Ini tuh Catherine ya? Catherine. Ada Catherine. Bener ya Catherine ya? Ayo Catherine. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh ketakutan bukan roh kekuatan. Roh ketakutan. Oh ya, ketakutan, kasih, dan ketertiban. Bukan, Kak. Coba diulang balik, coba Catherine. Boleh diulang sekali lagi nggak? Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Catherine ada grupnya lagi nggak Catherine? Banyak Catherine. Kakaknya lagi belajar. Kakaknya lagi belajar, Kak. Oh, oke. Kakaknya lagi belajar ya. Bapaknya keluarin. Iya, Omalina. Tadi nge-lag ya aku ya? Tapi udah selesai kok. Aku udah dengar. Pas sampai habis selesai. Iya, nggak apa-apa. Omalina ada grupnya lagi nggak Omalina? Nggak ada. Oh, panggil kita grup arisan. Oke, kita lanjut. Kenapa? Ibu Maria. Ibu Maria. Manya Gisel belum kali, aku nggak kasih ayat hafalannya tadi. Oh, oke. Ini ke yang paling atas dulu deh, Ami. Oke, Ami ya. Oke. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke. Lanjut ke Bastian dan Messi sebelahnya. Wah, Bastian Messi hilang ini. Bastian Messi. Biasanya ada Likanya kemana ya? Masih pada ujian sih sekarang. Oh, lagi pada ujian sih ya. Ya udah nggak apa-apa, kita skip dulu deh. 1, 2. Omalina udah. Ibu Ping. Ayo Ibu Sunping. Udah ada ama. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke. Terima kasih. Amin. Ini boleh memperkenalkan diri dulu nggak nih yang namanya Moses Suryadi? Kenal nggak? Saya nggak kenal. Belum kenalan. Kenalan dong. Iya, ayo kenalan yuk. Sinyalnya ada? Kayaknya nge-lag lagi ya. Ini dengan siapa ya?
Oke, Sepertinya boleh diperkenalkan yang menggunakan akun Moses Suryadi. lagi kurang bagus tuh jaringannya. Nanti kita bagusin Om Alina. Nanti kita bagusin. Halo, Ya, boleh perkenalin ya nama nama. saya Maria. Oh, Maria. Iya, saya rumahnya di Pondok Ungu. Oh, Pondok Ungu. Oke. Ibu Mary kenal Ibu Mary? Kenal dong. Oh, kenal. Oke. Anaknya Ama, mamanya Gisel. Mamanya siapa? Mamanya Gisel. Oh, mamanya Gisel. Giselnya mana berarti? Udah bobo katanya. Anaknya Om Alina. Oh, oke. Maria, Kak Maria aku panggil ya. Kak Maria udah dikirimin ayat hafalannya? Belum. Oh, belum dikirimin. Wah, Ibu Mary skip nih. Biasanya Ibu Mary kirim nih. Oke. Oke, nanti ini aja ya Bu Mary ya, minta nomornya dimasukin ke grup aja. Oke. Atau enggak nanti biar bisa dikirimin ayat hafalan by WA. Terima kasih Kak Maria. Betah-betah di sini. Oke, selanjutnya Catherine. Tante Lipong nih belum nih, Tante Lipong. Ah, Tante Lipong. Kemana Tante Lipong? Ngumpet. Link ada Ngumpet. muncul. Tante Udah. Lipong udah apa? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang melainkan roh yang membangkitkan melainkan roh yang membangkitkan kita kekuatan kasih itu kasih dan kekuatan ketertiban. Nah, saya coba minta ulang sekali lagi, boleh Tante Lipong? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan dan bukan roh kepada kita, melainkan roh yang ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan dan kekuatan ketertiban. Ya, kekuatan kasih dan ketertiban. Kasih. Ya. Ya, oke deh. Kasih dan ketertiban. Ya. Panjangan sih. Iya, nggak tahu yang kasih siapa ini. Nanti saya kasih yang lebih panjang lagi, tenang. Nggak tahu tuh. Jangan. Jangan lagi lupa. Itu aja udah lupa sebagian. Ambil garuk, sekali garuk lupa, sekali garuk lupa. Gatel. Bukan gatel lagi ini gatel sekali belakang. Enak pakai garuk kan. Iya, enak tuh pasti kalau udah sekali garuk udah susah lepas. Habis kagak ada garukin, garuk sendiri. Oke. Kita lanjut ya sebelum kemalaman. Filia, ayo Filia.
Ayo, pilih ayo. Matius 7. Matius. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke. Ayo tuh yang di belakang tuh, ayo maju. Ayo maju. Selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, amin. Selanjutnya Ibu Mary. Pulang lagi, pulang cepat. Saya ya? Iya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke. Selanjutnya Pak Yohan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Weh, amin. Selanjutnya siapa lagi ya? Ibu Mary udah, Pak Yohan udah. Selanjutnya siapa yang belum? Kita ini deh. Hah? Oh, Messi Bastian Lika nih, satu grup. Lika, apa kabar? Bang Messi-nya lagi nggak bisa kok. Siapa? Abang Messi nggak bisa. Sama Bang Andres. Tinggal Bang Andres. Ah, Bang Andres mana? Enggak, Bang Messi sama Bang Andres nggak bisa kayaknya. Oh, Lika bisa, Lika. Coba aja. Coba aja, nggak apa-apa. Ayo. Oke. 2 Timotius 1 ayat 2. Ayat 7. Ayat 7 ya? Iya. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Iya. melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya, amin. Oke. Lika udah. Selanjutnya pokok 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Oke, siapa lagi yang belum nih? Saya sebutin ya. Noel, Ibu Melin, Kak Siagian, Ibu Vera, Gio, Omalina, Catherine, Ibu Swanti, Ibu Pingping, Tante Lipong, Filia, Mama Filia, Ibu Mary, Pak Yohan, Lika, dan saya. Ada yang belum disebut? Oke, sepertinya nggak ada. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yohan atau Ibu Mary kalau ada pengumuman tambahan. Ya, shalom saudara. Sebelum mengakhiri ibadah dalam syafaat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah fellowship. Nanti kita akan bertemu kembali di hari Rabu jam 19.30. Lalu Sabtu minggu ini tanggal 11 doa sehubungan dengan acara pembaptisan. Jadi acara doa puasa ditiadakan untuk hari Sabtu tanggal 11 aja. Jadi nanti minggu depan kita mulai lagi untuk ibadah doa puasa dan ujian penyembahan.
Tetapi puasa dari hari Jumat jam 10 malam sampai jam 12 siang tetap berjalan. Hanya ibadahnya aja di hari Sabtu kita diadakan. Karena kita ada acara pembaptisan dengan Bapak Korda, Bapak Pendeta Andreas Kurniawan. Di Gereja Betani Jemaat Immanuel yang sudah mendaftar yaitu Saudara Patrick, ya Saudara Patrick ini akan melakukan pembaptisan tanggal 11 Juni 2022. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selanjutnya kita mau akhiri ibadah kita. Ya. Ada yang mau didoakan? Apalan Rebo apa? Oke, hafalan Rabu ya. Ini aku lagi cari yang agak pendek nih, tapi panjang-panjang ini. Apa ya? Oh, ini aja deh, ini bagus nih. Semoga bagus ya. Sebentar, aku copy dulu. 1. Salah. Nah. Oke. Kalau ini kepanjangan. Lukas 6 ayat 31. Nah, Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuh. Oke, Lukas 6 ayat 31 ya. Ya. Oke. Ya. Ada yang mau didoakan sebelum doa? Saya udah sembuh ya, Ma? Sudah. Tuhan sehat semua anak-anak. Doain buat anak-anak yang sedang PHS ya, namanya ya? PAS ya? Anak-anak yang sedang ulangan, Pak Siagen yang berdoa ya. Terus ada lagi yang mau didoakan? Si Ryan kupingnya udah baik, Tante Lipong. Sama buat pokoknya Pak Johan, dan namanya Pak David. Dan dengan doanya biar Tuhan pulihkan kesehatannya. Itu aja doanya untuk anak-anak. Kupingnya Bu Mary, kupingnya udah pecah. Tapi itu masih ada sedikit kayak model koreng ya. Dia bilang sih nggak gitu pecah keluar nananya kayak nanah sama darahnya. Semacam kayak bisul. Tinggal pemulihan pengeringannya kali ya. Iya. Tuhan kita doakan terus ya. Iya. Terus biar Tuhan. Namanya Ryan biar sehat terus. Ini kesehatannya. Itu aja pasiennya 3 pokok doa. Sama punggung gue sakit. Punggung siapa? Mamanya sekarang. Punggung. Punggung gue sakit. Ya. Iya. Punggungnya sakit. Kita doakan. Berarti 4 pokok doa itu. Ya. Silakan Pak. Mulai ya. 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 Mari kita tunduk bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang memberikan kami pelimpahan berkat Tuhan.
Terima kasih untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami masih dipersatukan Tuhan dalam ibadah. Tuhan, berkatilah para hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini Tuhan. Bawa firman, WL, dan media Tuhan. Biarlah mereka semakin bertambah-tambah lagi talentanya Tuhan. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Terutama mereka juga sedang mengikuti ujian akhir semester Tuhan berkati. Berikan mereka kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya anak-anak kami telah Engkau berkati. Begitu juga dengan kami orang tuanya Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki Tuhan. Biarlah kami akan kembalikan lagi semuanya itu hanya untuk kemuliaan Engkau ya Yesus. Begitu juga dengan orang-orang tua kami yang ada di sini Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikan mereka penghiburan Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir untuk orang-orang tua kami Tuhan. Kalau mereka sedang ada yang sakit, penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Yesus, Kamu akan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk program gereja kami Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami akan serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah pemimpin gereja kami sesungguhnya Tuhan. Kami yakin juga Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Berkati Bapak Johan dan keluarganya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka banyak berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang Engkau berkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden hingga pemerintahan paling terbawah RT dan RW Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah pemerintahan kami dari atas sampai bawah itu selaras atas kehendak-Mu. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima doa berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan Pak. Saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasangan dan anak-anakmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Kehidupanmu akan terus naik bersama Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan Patrick. Oke, sebelum aktivitas seperti biasa kita akan foto bersama. Saya persilakan kepada Saudara Noel untuk ini. Oke. Nah, bagi saudara lain harus dinyalakan yuk kameranya. Iya, semuanya dinyalakan kameranya. Yuk.
Ayo. Yuk. Dadah. Oke. Semuanya sudah dibuka kameranya. Oke. Saudara, sekarang kita akan melakukan sesi foto. Saudara mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih Noel. Dadah. Dan Bu Melin. Terima kasih Tuhan berkati. Mama Lina, Tuhan berkati. Mama, Bu Pinky, Bu Vera, Tuhan berkati. Saya izin untuk live ya. Selamat beristirahat. Selamat istirahat.